Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, ngomongin soal financial freedom atau kebebasan finansial, nah tentu seperti yang sudah pernah kita bahas dalam episode sebelumnya di channel Catatan Daniel bahwa financial freedom ini merupakan impian semua orang. Nah, tetapi apakah semua orang yang memimpikan financial freedom ini dapat mencapainya secara tepat waktu? Nah, tentu tidak setiap orang bisa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengulasnya kembali agar Anda dapat disegarkan kembali ingatannya, dan silahkan simak setelah yang berikut ini. Oke, yang pertama kita akan melihat apa sih financial freedom itu. Nah, financial freedom adalah kondisi atau tahap di mana seseorang sudah memiliki passive income yang cukup untuk memenuhi hidupnya sehari-hari. Nah, jelas bahwa di sini kita melihat suatu kondisi keuangan seseorang yang tanpa bekerja pun dia sudah bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari. Nah, dengan begitu sebenarnya kamu nggak perlu cemas lagi soal financial, teman-teman, atau keuangannya ini udah nggak perlu dicemasin lagi. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi, ada nggak misalnya manfaat yang diperoleh dari financial freedom ini? Nah, setidaknya kita juga pernah bahas itu ada 3 manfaat yang kita peroleh jika kita berhasil mencapai financial freedom. Yang pertama itu menjadi independen secara finansial. Nah, artinya kita tetap bisa bertahan hidup dan nggak perlu bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, bahkan financial freedom juga memungkinkan kita untuk memutus mata rantai sandwich generation. Nah, jadi sandwich generation itu artinya seseorang itu terhimpit dari kondisi finansial. Misalnya terhimpitnya ini oleh tanggungan dari orang tua, dan kemudian terhimpit pula oleh tanggungan yang harus dibayar untuk keluarga kecilnya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian manfaat yang kedua, ini nggak perlu pusing lagi memenuhi kebutuhan harian. Nah, karena memang kita punya dana yang cukup, jadi kita nggak perlu lah mikirkan kebutuhan sehari-hari, karena itu udah otomatis bisa kita penuhi seperti makanan, konsumsi tadi, kemudian transportasi, ada listrik, air, dan lainnya. Nah, jadi itu kita sebenarnya nggak perlu repot-repot lagi, teman-teman. Kemudian manfaat yang ketiga, nah, dengan kita mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita bisa fokus melakukan hal-hal yang kita sukai. Misalnya ketika Anda suka traveling, maka Anda bisa untuk melakukan traveling. Nah, kemudian Anda bisa fokus melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya mungkin Anda nggak bisa lakukan karena Anda sibuk. Nah, kalaupun masih ingin, ya kalau katakan Anda ingin bekerja seperti itu, nah Anda bisa fokus pada pekerjaan yang memang sesuai dengan passion Anda. Nah, itulah waktunya melakukan apa yang Anda cintai, apa yang Anda sukai. Nah, sekarang setelah Anda tahu manfaatnya, itu tadi ada 3, kita mulai hitung nih, berapa sih yang bisa kita punya supaya kita bisa financial freedom? Nah, ayo teman-teman, kita saatnya ngitung berapa sih kebutuhan dana untuk mencapai financial freedom ini. Nah, oke, kita ambil contoh sederhana. Pertama kita mau melihat bahwa ini seseorang, atau katakan di sini namanya Doni, punya pengeluaran dalam satu keluarga itu 10 juta. Nah, untuk bisa mendapatkan passive income 10 juta, Doni memilih instrumen investasi yang paling rendah risikonya. Apa itu rendah risikonya? Ya, tentu di reksadana pasar uang, atau misalnya kalau kita melihat di sini reksadana yang memang dimasukkan ke sertifikat deposito ya, teman-teman, RDPU. Nah, dengan asumsi return sebesar 5% per tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah dana yang harus Doni miliki untuk
mendapatkan 10 juta per bulan tanpa bekerja. Nah, rumusnya sederhana teman-teman. Yang pertama kita hitung pengeluaran per tahun. Nah, pengeluaran per tahun diperoleh dari hasil perkalian antara pengeluaran per bulan dikali 12 bulan. Nah, jadi dana yang harus dikumpulkan itu kemudian nanti pengeluaran dibagi asumsi return investasi. Itu rumus sederhana untuk menghitung berapa sih dana yang kita perlukan untuk financial freedom. Kemudian kita lihat contoh perhitungan realnya. Tadi di atas kita melihat ini benar bahwa penghasilan 10 juta per bulan itu kalau kita kalikan 12, 120 juta per bulan. Nah, kemudian berapa dana yang harus kita kumpulkan? Tadi kita tahu di atas bahwa returnnya itu sebesar 5%. Kalau kita hitung 120 juta dibagi dengan 5%, itu hasilnya adalah 2,4 miliar. Nah, rumus tersebut tentu diberi catatan ya teman-teman. Yang pertama, ini potensi imbal hasil atau return yang kita tetapkan adalah asumsi masa lalu. Jadi belum tentu terjadi di masa depan. Nah, artinya bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua, simulasi hitungan yang kita hitung tadi 10 juta ini masih mengesampingkan tingkat inflasi. Nah, artinya nilai 10 juta saat ini kita asumsikan itu sama dengan 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Tetapi faktanya itu tidak akan terjadi karena tingkat inflasi ini selalu naik setiap tahunnya. Nah, setelah Anda menghitung ini, katakan tadi kita dengan dua asumsi, jadi return ini dari hasil masa lalu, kemudian kita mengesampingkan inflasi. Nah, kemudian setelah Anda tahu manfaat ini, Anda tahu juga cara menghitungnya. Nah, tentu Anda perlu tahu bagaimana kira-kira kiat atau tips buat Anda mencapai financial freedom. Nah, selanjutnya hal penting yang akan kita bahas ini adalah apa saja sih hal-hal yang wajib kita lakukan. Yang pertama, ya kita mesti catat pengeluaran secara detail. Nah, karena memang dengan mencatat pengeluaran, kita akan lebih paham dan mudah untuk mengatur keuangan. Prinsipnya gini teman-teman, kalau Anda catat, Anda tahu kemana pos pengeluaran Anda yang terbesar, atau uang yang Anda hasilkan ini digunakan untuk apa saja. Itu kuncinya dari pencatatan ini. Kemudian yang kedua, menambah active income. Nah, semakin besar jumlah active income, tentu yang kita punya ini ya semakin besar jumlah dana yang bisa kita investasikan. Nah, pertimbangkan pula untuk memperoleh penghasilan tambahan. Nah, kalau Anda bekerja kantoran, mungkin malamnya Anda bisa mempertimbangkan bekerja sebagai freelancer dengan keahlian yang Anda miliki tentunya. Banyak kok sekarang pekerjaan-pekerjaan yang memang sedang hype di kalangan milenial ya, seperti itu. Anda bisa mencoba menjadi freelancer tadi, kemudian bisa menjadi influencer di sosial media, orang beriklan di tempat Anda. Anda bisa menjadi seorang blogger, kemudian bisa menjadi YouTuber, dan masih banyak lagi sebenarnya pekerjaan yang peluang yang ada di luar sana. Nah, saya kira Anda bisa memperoleh informasi ini ketika Anda memanfaatkan internet ini dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga inilah investasi. Nah, why? Kenapa harus investasi? Karena memang investasi itu merupakan kendaraan yang layak untuk menuju tujuan keuangan kita. Kalau kita mau capai tujuan keuangan dengan benar, itu ya memang caranya investasi. Nah, tentu dengan investasi Anda bisa mendapatkan keuntungan dari potensi imbal hasil atau return. Nah, di mana return ini sendiri membuat nilai uang kita semakin berkembang, semakin tumbuh dari masa ke masa. Nah, sehingga bisa lebih cepat untuk mencapai financial freedom. Nah, tentu teman-teman, investasi ini Anda tahu sendiri, Anda nggak boleh salah pilih instrumen. Yang namanya investasi ini, Anda harus cermat dalam menentukan instrumen investasi. Oke, nanti di instrumen investasi ini kita bahas tersendiri ya teman-teman, karena memang saya kira ini akan panjang apa instrumen investasi yang cocok di sini. Oke, sekarang kita mau tanya nih, kira-kira dari 3 penjelasan ini kalau kita rangkum, itu yang pertama definisi, manfaat, dan cara ngitung
bagaimana Anda bisa mencapai financial freedom, dan ada 3 tips tadi yang bisa kita bagikan kepada Anda. Nah, jika Anda masih ragu, Anda bisa menyampaikan pendapat Anda di kolom komentar ya teman-teman. Tetapi jika Anda ingin misalnya diskusi yang lain, nah tentu Anda bisa melihat video-video kita yang sudah kita posting sebelumnya, karena memang kita bercerita tentang investasi untuk mencapai kebebasan finansial di sini teman-teman. Nah, jadi saya kira kalau kita mau bahas soal instrumen investasi kurang pas di sini ya tempatnya. Tapi sebagai gambaran, instrumen investasi itu ya cari yang legal dan memang diawasi oleh kalau di Indonesia itu OJK. Nah, Anda bisa memilih instrumen investasi reksadana itu di Bibit, kalau saya sendiri itu mulai yang saya lakukan. Kemudian Anda juga bisa berinvestasi di pasar modal atau di saham. Nah, kalau saham ini tentu Anda harus membuat portofolio sendiri dan Anda harus ngerti analisis fundamental dan ngerti juga analisis teknikalnya. Dan Anda harus ngerti juga membaca laporan keuangan. Ini materinya sebenarnya ini nggak susah, kita bisa temui di YouTube ya teman-teman. Cuman memang harus satu rangkaian. Nah, tetapi kita ada beberapa hal yang memang sudah kita posting. Anda bisa lihat di playlist yang sudah kita kumpulkan masing-masing. Kalau misalnya Anda mau tips investasi yang aman untuk pemula itu apa aja. Kemudian Anda juga bisa melihat perbedaan antara investasi yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya kita mau tambahkan bahwa semakin cepat Anda berinvestasi, maka semakin baik pula hasil yang Anda peroleh. Saya kira semakin cepat ini ada soal waktu teman-teman, karena kita tidak bisa membatasi usia kita. Jadi artinya semakin cepat, semakin mudah kita berinvestasi, maka semakin gampang pula kita dalam mencapai financial freedom. Tetapi bukan berarti ketika Anda sudah berusia 40-an Anda merasa itu terlambat. Tidak, itu sama sekali tidak terlambat. Nah, kuncinya adalah Anda berinvestasi pada instrumen yang tepat. Asalkan Anda investasi pada investasi bodong yang selama ini Anda tahu sendiri itu adalah investasi yang benar-benar tidak memiliki kejelasan, dan influencernya itu hanya pamer-pamer segala. Jadi lihatlah channel-channel yang memang memiliki memberikan edukasi kepada penontonnya, dan kemudian pilih yang memang informasinya ini bermanfaat, bukan sekedar pamer-pamer dan bukan sekedar asal cepat atau instan, karena itu akan berdampak pada ketidakmampuan Anda untuk mengelola investasi. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita tentang financial freedom. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Daniel dan sampai jumpa. Salam satu frekuensi.